everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Untuk mengenang karya dari Chadwick Boseman dan juga turut berduka cita untuk kepergiannya sang aktor, gua membuat 7 film terbaik yang dibintanginya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sebelum itu, kalian para penikmat film boleh subscribe dulu channel ini dan sekalian aktifin notifikasinya. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Message from the King. Message from the King adalah film yang bakal menjadi pembuka list kita kali ini dari Chadwick Boseman yang mungkin akan menjadi rekomend film buat kalian tonton. Menceritakan seorang kakak yang sedang mencari adik perempuannya setelah tiba-tiba kehilangan kontak di Los Angeles. Lalu ia berusaha untuk melacaknya, namun semakin ia menemukan bukti-bukti yang menyinggung soal orang hilang dari kalangan obat-obatan terlarang, seks, dan rahasia paling busuk di City of Angels, ia malah semakin masuk ke dalam ranah dan lingkaran kejahatan yang kejam. Salah satu film yang bisa menggugah para penontonnya dan berhasil membuat kita tegang dengan aksi yang begitu intens dan ditambah dengan acting Chadwick Boseman yang begitu apik. Waktu film ini dibuat, Chadwick masih menjadi bintang baru dari Afrika yang masuk ke dalam ranah film Hollywood yang membawa kita tahu nggak gampang banget buat jadi salah satu pemeran utamanya. Tapi Chadwick mampu membuat film ini menjadi lebih menarik dan terkesan sangat apik banget. Well done sih. Nah, buat kalian yang mau nonton film ini, sekarang tersedia di Netflix. Cek aja di situ ya. Message from the King dengan aksi yang intens berhasil mendapatkan rating 6,4 di IMDb. Two shooters. They have training. How old were you when your father's Captain Kate? I asked for you for a reason. I will find out. 21 Bridge. 21 Bridge ini masih di genre action mystery dengan alur cerita yang lumayan menarik. Menceritakan pasca terbunuhnya ke-8 polisi NYPD yang akhirnya menuntut Andre Davis untuk menyegel Pulau Manhattan, yakni 21 jembatan, 3 jalur sungai, dan kereta ditutup demi menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Namun di balik pengejaran ini terungkaplah sebuah konspirasi besar yang menghubungkan sebuah kejadian masa lalunya si Davis dan kasus yang sedang dikerjakannya. Dengan aksi, misteri, dan thriller ini membuktikan bahwa filmnya mungkin agak sedikit dibuat mikir. Tapi tenang aja, dengan sebuah cerita kriminal yang klasik dan eksekusi yang gak terlalu alay, hal ini menjadikan filmnya lumayan agak sedikit bisa calm and enjoy. Chadwick Boseman sendiri di sini sangat-sangat keren, dibuat dengan style versi Amerika membuat Chadwick bisa klop dengan perannya sebagai Andre Davis. 21 Bridge dengan karakter T'Challa versi Amerika bisa mendapatkan rating 6,6 di IMDb. We can always talk football. I just want the team that I want, one time. You see things other people don't see. Draft Day. Draft Day ini agak sedikit unik dan beda dari biasanya yang seperti gue bawain sebelum-sebelumnya, yaitu di genre sports dan drama. Menceritakan Sonny Weaver yang menjadi general manager Cleveland Browns telah terjebak dalam dilema rancangan NFL ketika ia harus memilih antara gelandang produktif dan peran ayahnya yang juga seorang pelatih senior. Di sini Chadwick Boseman bukan jadi aktor utamanya, melainkan Kevin Costner itu sendiri. Tapi Chadwick di sini juga mendapatkan peran krusial yang harus menjadi salah satu atlet football klub Cleveland Browns yang dimanajeri oleh Sonny Weaver sendiri. Bukan cuma itu, ia yang bermain dengan peran yang mungkin gak terlalu besar ini mampu mencuri perhatian para penontonnya. Draft Day di genre sports and drama mampu bisa mengungguli film lainnya dengan rating 6,8 di IMDb. I only represent innocent people, people accused because of their race. That's my mission. I never touched that woman. Marshall. Marshall adalah salah satu film yang mengangkat cerita tentang perjuangan nyata seorang pemuda kulit hitam yang berprofesi sebagai pengacara. Menceritakan perjuangan Thurgood Marshall pada masa mudanya yang harus menangani kasus besar di awal karirnya sebagai pengacara di NAACP. Gue sedikit salut sama film ini karena mengangkat tema tentang keadilan dan hak setiap manusia, tanpa ada sekat warna kulit dan pendidikannya juga. Lalu bukan cuma dari segi ceritanya aja, tapi dari cara si Thurgood Marshall yang diperankan oleh Chadwick
Chadwick Boseman ini mengatasi tekanan dari media yang selalu menyudutkan kulit hitam, lalu melawan hakim yang gak memperbolehkan dia bicara, serta segala upaya untuk menjadi pengacara yang lebih baik lagi. Untuk segi aktingnya mungkin gua gak bisa berkata banyak, karena Chadwick sendiri emang udah mantap kalau bicara soal film misteri dan drama. Marshall menjadi salah satu film dengan good looking terbaik dari Chadwick dengan rating 7,2 di IMDb. Give me a uniform. You give me a number on my back. And I'll give you the guts. 42 ini masih di ranah genre sports yang mungkin bisa menjadi rekomen film buat kalian tonton. Menceritakan pada tahun 1946, eksekutif Major League Branch Rickey menunjuk seorang atlet keturunan Afrika Amerika yaitu Jackie Robinson menjadi sebagai pemain inti dari Major League. Bukan menjadi hal baik, malahan hal itu membuatnya terjebak di tengah-tengah gejolak konflik melibatkan isu rasisme di baseball tersebut. Salah satu kisah atlet baseball kulit hitam pertama di Amerika yang begitu sangat dramatisir ini dan begitu sangat legend, dan gua emang gak terlalu mengikuti soal olahraga baseball, tapi gua cuma tahu Jackie Robinson itu siapa. Dia adalah seorang legenda dan dianggap dewa dari dunia baseball dengan nomor punggung 42. Dan Chadwick Boseman yang menjadi Jackie Robinson itu sendiri mungkin agak spesialis banget, gak nyangka, tapi waktu pas gua nonton filmnya, wah gila. Ini adalah film yang benar-benar membuktikan bahwa film biografi tuh harusnya kayak gini semua. Good job deh buat ini film dan Chadwick Boseman yang bikin filmnya benar-benar bisa terlihat sangat real. 42 yang menurut gue menjadi film drama biografi terapik ini bisa mendapatkan 7,5 di IMDb. In Wakanda now. Thanos would have nothing but dust and blood. Marvel Cinematic Universe. Film MCU yang membuat nama Chadwick Boseman melambung tinggi ini udah nggak bisa diraguin lagi film-filmnya. Dari Captain America Civil War, Avengers, sampai Spider-Man Homecoming, King T'Challa atau Black Panther ini bisa dikatakan selalu keren dan sangat-sangat bisa memperapik suasana dari film MCU. Dari semua itu mungkin penyebabnya adalah Chadwick Boseman itu sendiri yang sangat-sangat klop memerankan King T'Challa atau Black Panther. Seperti biasa, sebelum masuk ke list film terakhir yang dibintangi oleh Chadwick Boseman ini, gue punya sedikit adlist atau tambahan film terbaik dari Chadwick yang harus kalian tonton. Berikut list filmnya. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. So you want to be a singer? Oh no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? My baby playing at the Apollo. I ain't your baby. Not then, not now. I feel good. How I look at Fair. To serve more than the white Americans that sent you here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea. Look at that sound. You're the man in all his glory. Who was that guy? That brother. We bury it. Later on, we come back and collect. Syracuse for men like us. It's not that different than a lot of places. Good morning, sir. Beautiful day, isn't it? But Schwartzwalder, he's one of the best coaches in college ball. What are you smiling at? I don't know the color of my own skin. You think we've been south? We ain't been south till we go to Texas. We shouldn't play him. Is that him? Them? Of course not. Then who are they? His trusted servants. He only trusts himself. Rich with generous compost. Colorful. This is far too important to risk. I can recite the true names of the stars. I know. I've seen the world created from sand and water. I contain all the wisdom in the universe. You are going to be. Don't freeze. I never freeze. Black Panther. Wakanda Forever. Itu adalah slogan yang paling mengenang di hati atas kepergian Chadwick Boseman yang mungkin masih belum bisa digantikan oleh siapapun. T'Challa yang masih berduka mengenai perasaannya atas meninggalnya sang ayah T'Chaka.
Namun yang kemudian memutuskan untuk meneruskan perjuangan sang ayah ketika Wakanda berada dalam ancaman dua musuh berbahaya yang dapat mengancam keselamatan negara. Dan sesosok Black Panther harus bisa berusaha membuktikan diri sebagai raja sejati dari Wakanda itu sendiri dengan harus menggunakan kostum barunya serta kekuatannya untuk membela Wakanda dan negara lainnya. Film terakhir yang masih membekas di benak gue ini mungkin menjadi film yang paling seru, apik, dan menarik yang pernah gue tonton di MCU. Untuk filmnya sendiri gue no comment, dan yang bisa gue katakan di sini yaitu rest in peace for Chadwick Boseman. Thank you. From the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Let's go. Oke, mungkin segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi oleh Chadwick Boseman dari gua kali ini. Untuk requestan list film dari kalian, gua tampung dulu baru nanti gua realisasikan ya. Pokoknya subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in next film.